kalau saya bilang mahasiswa itu sebenarnya memang sangat tidak bisa lagi dijadikan satu agen sosial yang bisa merubah sebenarnya. Sering banget yang bilang pemuda itu adalah orang yang akan melanjutkan pembangunan. Yang bilang pemuda itu agent of change, meminjam kata dari mana-mana pemuda itu. Tapi buat aku sendiri ya, pemuda itu adalah orang yang paling banyak energinya. Dan persoalannya adalah saat ini banyak memang terutama di kota tidak terlalu memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial, khususnya isu-isu konflik kekerasan dalam common ground. Konflik sosial itu kan banyak, konflik agraria ya, konflik juga misalnya konflik daerah, konflik ras, konflik agama. Konflik itu bisa meruntuhkan suatu bangsa. Tersirat di kepala kita, di kepala pemuda misalnya, ya aksi lah, turun ke jalan lah. Artinya adalah kita lihat di sana kenapa pemuda di hampir setiap tahun, di setiap dasawarsa, setiap dekade itu muncul dengan gerakannya yang berbeda-beda kan. Gara-gara banyak teman yang ikut-ikut kayak gitu, jadi kayak lupa kuliah, contoh buruknya ya. Terus organisasi di kampus juga kayaknya belum minat lah gitu. Ngelihat adik-adik tingkat saya, jangankan adik-adik tingkat, teman-teman yang seangkatan aja, saya ngelihat itu kurang rasa antusiasme mereka untuk mau bersosialisasi dengan lingkungan luar. Konflik kekerasan juga seringkali ataupun aksi-aksi ekstrim itu juga dilakukan oleh pemuda sebagian besar. Mahasiswa sekarang itu integritasnya nilai keluar-keluarnya itu tinggi banget. Turunkan emang tinggi, tapi hanya didukung dengan semangat, tapi ilmu pengetahuan itu sama kurang. Kenapa kita harus terlalu fokus sama pemerintah dan memaki-maki mereka tanpa memberikan solusi? Kenapa tidak kita aplikasikan ilmu yang udah kita dapat untuk warga sekitar nih yang lebih dekat dan yang lebih membutuhkan? Toh tenaga yang dikeluarin sama aja. Solusi apa sih yang bisa kita lakuin? Gak harus selalu demo kan, dan kita harus bisa balik lagi ya, dibicarakan dulu, baru istilahnya dibikin kayak step by step. Jadi nggak langsung anarkis dengan melakukan tindakan-tindakan yang langsung kita harus ini supaya suara kita didengar. Nggak harus selalu kayak gitu. Secara umum saya melihat bahwa ada dua kelompok yang memang menjadi parsial. Bicara gerakan yang bersifat penyuluhan dan yang lain, biasanya ini diminati oleh kawan-kawan mahasiswa. Kemudian ada gerakan yang turun aksi ke jalan pun sama halnya diminati oleh mahasiswa. Namun ada pembeda. Nah, pembeda ini kemudian bila ada yang ikut dalam penyuluhan dan yang lain secara advokasi, biasanya tidak suka dengan gerakan-gerakan yang turun ke jalan, yang biasanya sering disebut dengan gerakan ekstremis. Dan pula
orang-orang yang sering turun ke jalan ini jarang untuk siap untuk memberikan penyuluhan. Nah ini yang menjadi dikotomi. Masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yaitu antara mahasiswa atau masyarakat yang tidak sesuhu dengan pemerintahnya. Pendidikan sih tidak tersebar merata. Pendidikan Indonesia bagus dengan adanya beberapa universitas, dengan adanya beberapa sekolah internasional misalkan, tapi lihat deh di sebelah sekolah internasional ada apa sih? Ada sekolah yang benar-benar anaknya nggak punya apa-apa. Di situ tidak merata, bukannya kurang bagus tapi tidak merata. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sekarang kita pengen anak-anak itu targetnya, karena anak-anak itu punya kebutuhan masing-masing sendiri. Misalnya nih, kita punya adik umur 12 tahun, tapi sampai sekarang masih belum bisa baca tulis. Jadi kita untuk kurikulum itu menyesuaikan keperluan adik-adik apa yang target kita. Sebagai media antara masyarakat dan pemerintah itu sangat membutuhkan media sosial karena memang sulit untuk menghubungkan mahasiswa dengan pemerintah secara langsung. Mungkin dari berita-berita kemudian di-share di medsos kayak Instagram atau Facebook atau Line, Twitter. Sekarang muncul lagi namanya yang klik aktivis atau keyboard warrior itu, yang rasanya saya nge-share dan terus saya merasa saya sudah menolong itu. Sampai ada filosofi I share therefore I am itu. Jadi itu sebenarnya salah satu respon-respon dan tindak tanduk di mana kita lihat media itu kita gunakan misalnya sebagai alat untuk mempercepat informasi kepada orang lain, tapi di balik itu juga butuh bentuk yang nyata di dunia yang real. Jangan sampai terpisah dua dunia. Sekarang kita lihat share-nya begitu banyak misalnya di media, tapi secara bentuk, secara real nggak ada. Parade bintang menari, selimuti ruas angkasa, menggoda sisi nurani berteriak. Berlarilah, berperanglah, dunia perlu warna lain melukisnya. Pawayawan memayungi, rendah tapak berguguran, tanah syukuri, hati mengeja. Mencintailah, memberontaklah, hidup menjadi kuas di kanvas momen yang tiba. Sepanjang siang penuh perang, selarut malam syarat cinta, amarah menjelma dalam batu setiap genggaman. Ajari meminta rindu di balik kelopak matamu, menyapa rayuan bayangan masa depan. Festival angin menafkahi, gemulai rumput menari, memapa kemalang anggun bercerita. Bertarunglah, berkehendaklah, diri adalah musuh yang sesungguhnya. Ketika ranah advokasi itu tidak bisa ditempuh, baru jalan terakhir itu baru lakukan gerakan aksi. Tentunya ini ketika ranah lobbying dan yang lain ini tidak bisa tempuh, ya terpaksa itu aksi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, mahasiswa itu kan bukan pemerintah, bukan pemangku kebijakan, dan bukan yang memberikan regulasi. Kita udah terlalu susah untuk mendefinisikan suatu gerakan itu harus seperti apa bentuknya. Jangan ke situ makanya. Jangan ngelihat bentuknya. Bahkan juga bukan konteksnya juga. Intinya nanti pemuda akan memposisikan diri di mana.
Dia harus menjadi kaum tengah, kaum dimana dia bisa nge-empowering grassroots, bikin konflik itu selesai antara dua itu, mereka bisa memediasikan menjadi bridge yang siap diinjak-injak gitu. Mereka harus mau menjadi jembatan yang siap diinjak-injak oleh misalnya demi apa? Demi kemaslahatan bangsa ini gitu. Karena mereka lah yang paling bisa. Jadi kita juga bisa dilihat bahwa konflik-konflik ini sebenarnya terjadi cuma karena adanya komunikasi yang tidak baik antara pemerintah dan masyarakat. Akhirnya secara garis komunikasi, garis itu harus dipotong di tengahnya. Dan siapa yang paling bisa nyambungin itu? Yaitu pemuda. Penting bagi saya adalah bagaimana pemuda bisa ambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah di sekitar mereka. Masalah entah itu masalah sosial, entah itu masalah tentang budaya, masalah ekonomi, apapun. Berani ambil inisiatif untuk menyelesaikan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi buat masyarakat. Kita perlu ide-ide dari kaum muda, kita perlu ide-ide dari mahasiswa yang kedepannya bahwa ide tersebut ini bisa menjadi pemahaman yang baru dan bisa menjadi ajakan untuk masyarakat di Indonesia. Nah, penyatuan pemikiran, konsolidasi ini bukan hanya dalam turun ke jalan, aksi dan demonstrasi. Kita perlu konsolidasi yang bersifat turun langsung ke masyarakat. Mahasiswa tahu di mana dia harus memposisikan dirinya, membuat gerakan seperti apa supaya supaya berpengaruh sebenarnya. Mahasiswa itu selalu punya posisi, sadar di mana dia harus bergerak, dengan apa, bagaimana, untuk siapa. Dia tahu juga latar belakangnya siapa, dia tahu identitasnya siapa, dia punya ideologi pada saat itu. Nah, sampai akhirnya ya itu tadi, dia membuat sebuah gerakan yang bisa dibincangkan, yang memiliki konteks di dalamnya. Habis itu dia berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia.